Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Ya latifan lam yazal ultub bina bima nazal innaka latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Ta'lim Musalla Al-Azhar, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan di kesempatan malam yang mubarakah malam hari ini, orang tua kita, ayahanda Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansori mata'anallahu fi tuli hayatih. Moga-moga beliau panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya. Wabil khusus Bapak pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, Bapak RT Indra, rekan sahabat yang lain yang hadir, Mas Amin, Pak Sulaiman, akhina fillah, Ustadz Jamal, Bapak Panji, alhamdulillah sehat. Sampingnya Pak siapa? Pak RT. Bapak RT Ion. Orang tua kita Bapak Selamat yang selalu istiqomah, alhamdulillah. Kemudian Pak siapa? Pak Jono, Pak Syarif, Pak Budiono, Bang Ali, Pak Samsuri, Pak Sauri, Pak Joko, Pak Rohman, Cing Rahmat, dan juga seluruhnya yang hadir. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang, di dapur, mudah-mudahan termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Dan juga Daeng, alhamdulillah yang saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mubarakah malam hari ini, kita semua bisa datang ke musholla ini dalam rangka rutinitas ta'lim kita.
Maka kalau kata orang Betawi pernah bilang ke Keranji, ayo ke Keranji, di Keranji kita minum jamu. Mengaji, ayo kita mengaji, dengan mengaji kita dapat ilmu. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan untuk muallim, musannif daripada kitab ini, kitab Sulamut Taufik ini. Mudah-mudahan karya beliau jadi ladang pahala yang terus mengalir sampai alam kuburnya. Dan kita semua yang belajar dari guru kita mudah-mudahan dapat ilmu yang berkah, bermanfaat untuk kita amalkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bertemu, berjumpa bersama. Mudah-mudahan harapan kita kembali bisa bertemu bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhsyarun nasu ma'aman ahabba ilaihi. Nabi mengatakan manusia itu bakal dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita senang dengan majlis ta'lim, maka kumpul-kumpul juga dengan jamaah majlis ta'lim. Kalau senang dengan para habaib, kumpul-kumpulnya juga nanti dengan para habaib. Senang dengan orang-orang yang soleh, kumpul juga dengan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bima yukhriju minal Islam. Ini pasal akan membicarakan tentang perkara-perkara yukhriju yang mengeluarkan minal Islam, daripada agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan sehingga kita tidak sadar padahal itu perbuatan mengeluarkan kita dari Islam. Yajibu, wajib ala kulli muslimin, bagi setiap individu muslim. Kalau kalimat pakai kul itu artinya individu. Yajibu, wajib. Wajibnya wajib secara syar'i. Sebab wajib itu ada 3. Ada wajib menurut akal, ada wajib menurut syariat agama, ada wajib menurut adat. Kita ngomong wajib dulu, sedikit ilmu. Wajib menurut akal, ini sasarannya tauhid. Wajib menurut akal itu ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wala yutasawwaru fil akli adamu. Perkara yang memang bisa tergambar adanya dan perkara yang memang tidak bisa tergambarkan dengan akal tidak adanya. Contoh, Allah wajib adanya. Allah wajib adanya. Maka disebut wajibul wujud. Wajibul wujud. Yang wajib adanya. Kenapa wajib adanya? Sebab akal kita berbicara wajib adanya Allah sang pencipta karena ada ciptaannya. Tidak mungkin ada ciptaan kalau tidak ada sang pencipta. Maka adanya sang pencipta yang menciptakan wajib adanya menurut akal. Contoh, ini air ada, ya? Sampai namanya? Enggak, lupa mulu. Tadi telepon aneh ya. Ini air ada. Ada apa enggak? Bahasa Arabnya apa? Wujud. Bahasa Arabnya. Ini adanya air ini tidak mungkin ujug-ujug ada kalau tidak ada yang mengadakan. Maka adanya yang mengadakan air ini
Menurut logika akal wajib adanya, karena tidak mungkin adanya perkara yang diciptakan ada kalau tidak ada yang mencipta. Itu namanya wajib menurut. Yang kedua, wajib menurut syariat agama, syar'i bahasa, yaitu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Berpahala bagi orang yang mengerjakan, berdosa bagi orang yang meninggalkan. Itu wajib menurut syar'i. Maksudnya dari kaidah-kaidah ilmu fikih. Akan tetapi ada juga wajib menurut adat. Adat itu kebiasaan. Hukum kausalitas, sebab dan akibat. Kalau perkara yang memang dibakar, wajib menurut adat hangus. Kertas dibakar. Maka ketentuan adat, setiap yang dibakar hangus. Setiap yang disembelih putus. Setiap yang disiram air itu ada. Hukum kausalitas, sebab dan akibat. Ada persambungan sebab dan akibat. Nah, itu namanya wajib. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, menurut adat, kebiasaan, apabila ada benda dibakar, mesti hangus. Tetapi dalam masalah itu ada yang disebut khawariqul adat, membelah adat, keluar daripada kebiasaan. Karena yang memang bisa menciptakan itu karena siapa? Allah. Tidak mesti perkara yang berlaku di alam semesta ini sesuai dengan hukum adat, tapi ada khawariqul adat yang memang tidak bisa dipahami secara logika. Contoh, Nabi Ismail alaihissalam disembelih sama bapaknya di waktu kurban. Padahal pisaunya tajam. Secara adat kudu putus tulang itu. Tapi tidak bagi Allah. Itu namanya khawariqul adat, membelah adat. Contoh, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Menurut adat kalau yang dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam keluar angus. Tapi tidak bagi Allah. Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qul, katakan, ya naru, hei api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan tidak bereaksi. Wasalaman di situ tidak bereaksi apa? Panas. Ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihi. Ini namanya khawariqul adat. Khawariqul adat ini kebiasaan-kebiasaan yang membelah adat di luar kebiasaan. Kalau datangnya dari para nabi namanya irhas. Calon rasul nabi namanya irhas. Irhas itu penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi waktu ikut berjualan berdagang dengan paman tercinta siapa? Abu Thalib, ke negeri Syam senantiasa dipayungi dengan awan. Itu namanya irhas. Kejadian luar biasa. Maka dalam berjanji, marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini qaduka safil mubarad wirduna ya manusuri. Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah
wajhaka yash'ad, siapa orang yang dapat melihat wajhaka, wajahmu ya Rasulullah, yash'ad, maka dia bakal bahagia. Artinya siapa orang yang bisa ketemu dengan Nabi, entah itu ketemu lewat mimpi ataukah ketemu sesungguhnya, nanti yash'ad, jaminannya bakal bahagia. Yash'ad. Ya karimal walidaini, yang kasih sayangnya seperti kasih sayang kedua orang tua kepada anak. Bela-belain namanya ibu dan bapak, bekerja siang dan malam, yang penting anak senang, anak bahagia. Nabi kepada umatnya itu begitu. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, ini ada titik perbedaan. Titik perbedaannya apa? Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu merindukan, mendambakan, mengharapkan ridhonya Allah, dia tunggu-tunggu keridoannya Allah. Akan tetapi kalau Nabi Muhammad SAW, Allah yang menunggu ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda. Sekali lagi. Bahkan Nabi kita disebut Nabi istimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para mursal. Karena para nabi-nabi yang lain menunggu keridhoannya Allah. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menunggu ridhonya Nabi. Beda kan? Maka dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih penting, jauh lebih bagus untukmu minal ula daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh, ini bahasanya lamnya lam ibtidah sebagai adawatut taukid. Wala saufa yu'tika, dan sungguh kelak Allah bakal memberikan kepadamu fatardo, sehingga kamu merasakan senang dan puas dan ridho. Allah akan memberikan kepada Nabi sekiranya perkara-perkara itu Nabi dibuatnya senang. Ibarat kata orang tua ngomong sama anak, lu pengen apa? Yang penting lu senang. Benar apa enggak? Saking apanya? Sayang. Betul. Nah, apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia berdoa, ya Allah, jangan ada seorang pun min ummati, daripada umatku, yadkhulunan nar, yang kelak bakal masuk ke dalam neraka. Jangan ada seorang pun min ummati, daripada umatku, yadkhulunan nar, mereka masuk ke dalam neraka. Jangan ada seorang pun dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Perinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ya kariman wali. Haduka sofil mubarak wirduna yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemilik telaga. As-Sofi, Sofi itu bukan temannya Lazada, bukan. As-Sofi itu lembut. Sebab zaman sekarang godanya wanita itu kan 3, harta, tahta, Sofi, Lazada, sama Tokopedia. Betul apa betul? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, As-Sofi di situ lembut, sejuk, Al-Mubarak sejuk.
Wirduna yauman nusuri, di mana kami datang yauman nusuri pada hari dibangkitkan. Bakal disediakan sebuah empang telaga yang amat sangat luas sekali, namanya Telaga Kausar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian wal ghamama qad adallat wirduna wal mala sallu alaika wal ghamama qad adallat. Ghamama itu awan mega yang selalu qad adallah memayungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu namanya iras. Adapun namanya mukjizat ketika Nabi sudah diangkat jadi rasul. Kalau daripada wali-wali Allah namanya karomah, kemuliaan. Jadi kalau mereka bisa melipat bumi itu karomah. Jadi jangan aneh kalau umpamanya ada orang bilang karomahnya dia kalau sholat Jumat sampai ke Mekah, ya bisa enggak? Jangan sampai diukur dengan logika, karena itu namanya khawarikul lil adat, membedah kebiasaan. Orang bisa lari di atas air, bisa apa enggak? Karena kecepatannya saking cepat, itu sampai bisa lari di atas. Kalau lari di atas air mah jangankan pakai khawarikul lil adat, orang lemparan genteng, saking kecepatannya itu tidak tenggelam karena kecepatan, tidak tenggelam. Kecuali kalau jalan biasa ya tenggelam lah. Kecepatannya itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Sementara dari orang-orang mukmin yang saleh ataukah wanita-wanita yang salehah namanya mau. Nah, namanya apa? Contoh seperti apa? Siti Maryam alaihissalam ketika di mihrab didatangi pamannya Nabi Zakaria. Ya Maryam anna laki hadza. Ya Maryam, ini semua dari mana? Makanan-makanan tersedia. Jadi masuk ke kamarnya, ke mihrab itu kayak macam itu, ruangan di dalam masjid, itu namanya mihrab. Dan Siti Maryam itu di Masjidil Aqsa, di situ tempatnya. Setiap kali pamannya Nabi Zakaria alaihissalam nengok keponakannya, selalu tersedia makanan-makanan di situ. Itu namanya mau. Nah, namanya apa? Mau. Nah, pertolongan. Ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi wajib itu. Jadi ngomong wajib ada 3. Pertama ada wajib secara akal, yang kedua ada wajib secara syar'i, dan yang ketiga ada wajib secara adat kebiasaan. Nah, wajib di sini yajib ala kulli muslimin, yajib ala kulli muslim, wajib kepada setiap individu orang muslim. Wajibnya wajib secara syar'i agama. Hibdu islami apa? Kewajibannya itu adalah hibdu islami, jaga keislaman. Jaga keislaman, konsistensinya, keistiqomahannya jaga. Maka dalam Quran senantiasa diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali benar-benar kamu dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Wasaumuhu, menjaganya agama, amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang menghancurkan, merusak agama, wa yubtiluhu, membatalkan agama, wa yaqta'uhu, memutuskannya agama, wa huwa ar-riddatu, itu disebut dengan murtad. Apa? Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Hukum orang murtad itu keluar dari Islam.
Awas, hati-hati. Murtad itu artinya keluar daripada ibarat kata bola mah udah keluar garis. Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut, lalu dia mati, bahwa kafir, maka statusnya notabene adalah kafir pasti, walaupun tadinya muslim. Fayamut wa huwa kafir. Faulaika habitus amalum fid dunya wal akhirah, dan seluruh amalan-amalannya itu dihapus. 70 tahun dia menjadi muslim, sholat, ibadah, ngaji, gak pernah ketinggalan. Giliran 70 tahun ikut agama dan kepercayaan yang lain, umpamanya dibaptis, menyatakan dirinya keluar daripada Islam. Setelah menyatakan dirinya keluar Islam, keluar dari rumah ketabrak mobil modal. Bisa nggak kayak begitu? Mati dalam keadaan nyesel. Atau sebaliknya, para jamaah yang dimuliakan Allah, beruntung sekali orang yang hidup 70 tahun dalam keadaan non muslim, setelah 70 tahun Allah berikan hidayah kepadanya, kemudian dia rela, sukarela mengatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keluar rumah jeledam, mati bahagia. Enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji. Betul apa betul? Dosa-dosa 70 tahun itu dianggap itu. Maka harus jaga konsistensi dalam agama, istiqamah. Jelas ya? Al-kufru ba'dal Islam, yang disebut murtad itu adalah kafir sesudah Islam. Ya, kafir sesudah Islam. Awas, naudzubillah semua. Wa qad kasura fi hadzal zaman, dan sungguh banyak fi hadzal zaman, pada zaman sekarang ini, at-tasawwur, orang yang menganggap mudah, at-tasawwur, orang yang menganggap enteng, at-tasawwur yang menggampang-gampangkan, at-tasawwur orang yang mengenteng-entengkan, fil kalami, di dalam kata-katanya, hatta innahu yakhruju min ba'dihim, sehingga sesungguhnya yakhruju, mengeluarkan itu kata-katanya, min ba'dihim, dari sebahagian mereka, alfadun, kalimat-kalimatnya itu, tukhrijuhum anil Islam, kata-katanya itu adalah kata-kata yang mengeluarkan dirinya daripada Islam. Gak sadar. Makanya perlu tahu itu begitu. Sebab para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tahu bahwa itu adalah perkara yang dilarang, perkara-perkara yang dapat membahayakan, minimal kita bakal hati-hati. Betul. Contoh, di depan ada lobang, ada tanda-tandanya, dikasih apalah, rambu-rambu, dikasih pot, kasih bambu, kasih tanda, orang pasti bakal hati. Tapi kalau tidak ada yang ngasih tahu, bisa saja orang terjebak masuk ke jurang. Jadi ada orang yang at-tasawwur, apalagi zaman sekarang, ngomong itu, bicara itu sekarang mah mudah. Betul apa betul? Bukan lagi ucapan-ucapan, tapi dengan ketikan-ketikan itu. Di-share. Awas, hati-hati. Wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufran, dan mereka tidak menyadari bahwa kata-kata itu adalah menjadi dosa. Terlebih-lebih, fadlan itu terlebih-lebih, an kaunihi kufran, terlebih-lebih menjadi kufur gara-gara ucap. Sebab ucapan ini, para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan dianggap apa? Jangan dianggap enteng. Orang bisa menjadi muslim itu dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bini kita, ini ngomong bini,
ucapan. Kata walinya, saya nikahkan kepada engkau anak kandung saya yang pertama Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat pancing dibayar tunai. Betul. Itu kata walinya, kata si pengantinnya, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar. Bagaimana saksi? Barakallahu lah. Ucap. Betul apa betul? Sekali lagi, ataukah seorang suami mengatakan aku ceraikan kamu, itu pun dengan ucapan. Maka yang tadinya suami istri tidak lagi menjadi suami istri gara-gara suaminya sudah mengatakan talak kepada istri. Awas. Betul apa betul? Maka patah Arab mengatakan waqad yurjali jari sepi burun wala burun lima jaro halisan. Kalau pedang sudah melukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Tapi kalau sudah lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Kalau kita terluka dengan pedang, terluka dengan goresan-goresan golok, terluka dengan goresan-goresan silet, terluka dengan goresan-goresan gunting, misalkan 1 hari 2 hari masih ada harapan sembuh. Tapi ketika tutur kata sudah melukai hati seseorang, mungkin bakal terngiang-ngiang sepanjang hidup. Betul apa betul? Kata-katanya maafin gua ya, gua maafin. Tapi untuk melupakan susah. Itu gara-gara apa? Ucapan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bisa dan tidak bisanya menjaga tutur. Maka konteks agama hati-hati dalam berbicara, takut kata-kata itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, waridatu, lanjut ya. Waridatu dan adapun murtad itu salah satu aksamin ada 3 bagian. Murtad itu ada 3 bagian. Yang pertama i'tiqadatun. Murtad i'tiqad, keyakinan. Wa af'alun, yang kedua murtad perbuatan. Wa aqwalun, dan yang ketiga murtad ucapan. Keyakinan, perbuatan, ucapan. Keyakinan, perbuatan, ucapan. Wa kullu qismin bukan miskin. Kalau ada orang miskin disebutnya kismin ini bagian gitu maksudnya. Beneran tuh Arabnya tuh wa kullu qismin. Setiap orang miskin bukan, wa kullu qismin, setiap bagian ini yatasya'abu, bercabang-cabang, su'aban kasirotan, dengan cabang yang amat sangat banyak. Nah sekarang contoh-contoh murtad i'tiqad. I'tiqad itu letaknya dalam hati. Maka harus doanya yang begini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu harus terus-terusan diwiridkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit, teguhkan qalbi, hatiku, keyakinanku, ala dinika, di atas agama. Ini sunnah dibaca habis membaca innaka hamidum majid. Ujungnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah qalbi, itu keyakinan. Karena tempatnya keyakinan dalam hati. Paminal awal, dari yang pertama, ayil i'tiqadatil kufriyah, yakni i'tiqad keyakinan yang kufur, dianggap kufur, murtad. Yang pertama asyakku billahi aw fi rasulih. Yang pertama asyakku, ragu
Billahi, di dalam wujudnya Allah, eksistensinya Tuhan. Aufi rasulihi, ataukah bimbang dan ragu dalam eksistensi kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada keraguan-raguan, pencipta ini Allah apa bukan Allah, siapa ataukah siapa, maka keyakinan itu sudah menyeret kita kepada perkara-perkara yang mengeluarkan daripada Islam. Kayaknya itu doanya, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Maka doanya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku meminta kepadamu salamatan, selamat fid din, di dalam agama. Artinya apa? Kami di dalam agama Islam tolong diselamatkan, jangan sampai terjerembab kepada perkara-perkara murtad. Itu maksudnya salamatan fid din itu. Jangan sampai murtad. Nauzubillah. Awil Quran, ragu kepada kebenaran daripada Al-Quran, menganggap Al-Quran itu hanya sekedar rekayasa perbuatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Meragukan kebenaran Al-Quran, keyakinan itu sudah membuat kita keluar daripada Islam. Maka untuk menjamin kebenaran Al-Quran, di awal surat Al-Baqarah Allah katakan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. Alif Lam Mim, wallahu a'lam bimurad. Yang tahu maksud tujuan daripada Alif Lam Mim adalah Dzalikal kitab. Itulah Alkitab. Alkitab itu maksudnya Al-Quran. Sebab nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Kitab, tulisan. Dzalikal kitab, itu Alkitab, itulah Al-Quran, itu Al-Quran. Kalimatnya menggunakan kata itu, bukan ini. Kalau ini berarti di depan, kalau itu jauh. Nah, maka dalam isyarah itu ada isyarah lil qarib, ada isyarah lil ba'id. Isyarah lil qarib, dah, panjang, dah, pakai ha, jadi hada. Kalau untuk perempuan dipakai ha, hadihi. Ini buku, ini pulpen, berarti ada di depan. Tapi kalau sudah mengatakan itu, berarti itu. Apalagi kalau orang Betawi ngomongnya, oh no, bukan itu lagi. Oh no. Oh no dari mana? Oh no. Sonoh itu maksudnya. Berarti jauh. Dzalikal kitab. Artinya ini isyarat bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan rekayasa perbuatan Nabi Muhammad SAW, tapi sono itu maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilan. Kebenaran aku. Maka di awal surat Al-Baqarah Allah menegaskan la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ini Quran untuk menjamin, meyakinkan si audiens, si mukhatab, bahwa kebenaran Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Harus yakin kebenaran. Betul apa betul? Betul. Contoh, kalau kita bikin buku, maka si penulis itu pasti akan mengatakan, andaikan para pembaca yang budiman mendapatkan kekeliruan, kesalahan, baik dari sisi redaksi ataupun sisi tulisan, tolong menghubungi
penulis ataupun untuk dilakukan apa namanya ratifikasi ataupun pembetulan. Betul nggak? Itu wajar, tulisan manusia, karangan manusia. Tetapi untuk menjamin daripada kebenaran Al-Quran, Allah mengatakan la raiba fi, lamnya la nafiyatul jinsi, la raiba fi, tidak akan pernah kamu mendapatkan keraguan-raguan di dalam. La nafiyatul jinsi, la nafiyatul jinsi itu la yang sama sekali tidak akan terjadi sekecil apapun kesalahan dalam Al-Quran. Tuh. Makanya ngaji harus pakai ilmu. La raiba fi, tidak ada keraguan-raguan. La raiba. Hudal lil muttaqin, jadi guide untuk orang-orang yang bertakwa, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita masih bimbang, ragu kepada kebenaran daripada Al-Quran, maka keraguan itu sudah mengeluarkan kita daripada Islam. Harus ya. Pas dikit lagi. Awil yaumil akhiri, ataukah bimbang dengan terjadinya hari akhir? Bimbang kepada akan adanya hari akhir. Maka orang-orang kafir itu disiksa karena mereka meragukan, tidak meyakini akan adanya hari akhir. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfau fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha aqaba la yadukuna fiha bardan wala saraban illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba, karena mereka tidak meyakinkan pada adanya hari bertahun. Maka kalau kita meragukan kepada adanya hari akhir, maka keyakinan itu, keraguan-raguan itu sudah mengeluarkan kita daripada agama Islam. Waktunya sudah kita mencukupi, jam 9 cukup. Nanti dilanjutkan lagi ya. Insya Allah kitabnya masih panjang tuh. Mudah-mudahan berkah bermanfaat. Harapannya saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga agama kita. Jangan sampai kita ketidaktahuan kita yang ujung-ujungnya mengeluarkan kita daripada. Makanya kalau diterangkan, dijelaskan, minimal kita mengetahuinya. Perkara-perkara yang harus kita hindari dalam konteks kita beragama. Insya Allah. Cukup barangkali nanti yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita. Monggo. Barangkali kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah. Ustaz Ali monggo. Pak Muhammad Ali. Pertama, kalau orang yang kadung apa kadung?
tidak menyinggung kepada keyakinan, tidak menyinggung pada syariat ajaran Islam, maka saya anggap bercanda tidak menjadi murtad. Akan tetapi kalau bercandanya itu sudah menyeret-nyeret kepada urusan-urusan agama, pada Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin canda-candaannya itu adalah mengeluarkan dirinya daripada Islam. Contoh, memplesetkan ayat. Awas jangan disangka para jamaah yang dimuliakan Allah. Maaf, dalam sering kita mendengar la yamutu fiha wa la yahya, tidak bermutu dan tidak kurang biaya, misalkan seperti itu. Plesetan-plesetan itu kalau niatnya istihzaan bil Qur'anil azim, memplesetkan itu, guyonan-guyonan itu secara tidak sadar itu sudah mengeluarkan kalimat-kalimat itu daripada keislamannya. Buru-buru dia meninggalkan Islam. Karena itu sudah merupakan istihzaan bil Qur'an. Jadi kalau mau bercanda saja. Jangan ada kaitannya dengan apa? Syiar agama Allah, Nabi, Quran, ajaran syariat, ajaran agama. Bercanda yang lain. Ditakutkan kata-kata itu mengeluarkan daripada Islam. Jelas ya Pak? Ada lagi? Pak Rohman? Ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nanti di dalam kitab sulam itu dikatakan kalau orang bersyahadat, kalau orang mukmin cukup mengikrarkan dua kalimat syahadat itu cukup salat papis. Akan tetapi kalau orang kafir mau masuk Islam itu perlu disaksikan. Artinya untuk memperjelas kepada masyarakat sekitar bahwa dia sudah memeluk Islam, perlu disaksikan. Lalu bagaimana kalau dia umpamanya murtad, dia tidak sadar? Apakah mengucapkan dua kalimat syahadatnya itu perlu disaksikan? Tidak bisa. Cukup langsung dia berikrar dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saksinya Allah dan para malaikat. Ya. Jadi ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, notabene jadi muslim. Cuma masalahnya amalan-amalan sebelum murtad, jadi ulaika bitu ta'maluhum di dunia di delete. Jadi ibarat kata handphone udah hang, dihapus semuanya, foto-foto di WA, video-video di WA-nya diulang. Bahayanya murtad. Ada lagi pertanyaan? Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kalau ada orang yang sudah kadu keluar daripada Islam dengan murtad, maka dituntut segera kembali kepada Islam. Dalam kitab Fathul Mu'in itu harus segera kembali kepada Islam, dituntut untuk bertaubat dari segala perbuatan. Kalau dia membangkang dalam kemurtadannya, maka harus diberani. Bahkan kalau melawan kepada Islam harus darahnya halal, karena sudah membangkang kepada. Makanya ketika kita kalau terjadi seperti itu, buru-buru kita mengikrarkan dua kalimat syahadat. Maka rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin tidak kita sadari, maka fungsinya syahadat di dalam sholat, selain daripada rukun daripada sholat, itu untuk mengembalikan kemukminan kita, keislaman kita, kemusliman kita, supaya utuh kembali dengan mengucapkan dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di antara ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Cukup.
hukumnya orang mengucapkan selamat Natal, bagaimana hukumnya orang mengatakan selamat hari. Bahkan sekarang ini kata-kata itu sudah dipakai menjadi kata-kata resmi dalam pidato kenegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, atas nama Nah ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, apakah diperbolehkan seperti itu? Ini sekali lagi, ini terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang jelas, ikhtiarnya mendingan kita hindari kata-kata seperti itu. Lagian mereka juga tidak perlu ucapan-ucapan selamat daripada kita semua. Yang penting hidup rukun, damai, bertetangga baik dengan orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi perdebatan-perdebatan itu silang pendapat dari dulu. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti ucapan selamat Natal pada mereka saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Ya. Kalau diartikan Natal secara makna umum nih, penyebaran. Kalau Natal di mana secara umum artinya hari kelahiran. Secara kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran tentu Nabi Isa alaihissalam yang mereka memanggil Yesus karena bahasa Yesus itu bahasa Ibrani Yesus. Bahasa kitanya, bahasa Arabnya Isa al-Masih. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mengucapkan selamat Natal, mengatakan maksud daripada Natal itu hari kelahiran Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, tidak jadi mengapa. Karena tidak bertentangan dengan akidah dan keyakinan. Tetapi kalau dimaksud selamat hari Natal itu selamat hari lahirnya Yesus sebagai anak Allah dan meyakinkan seperti itu, menghormati mereka, maka bisa disebut dengan tasyabbuh. Tidak boleh. Jadi perlu diperinci niatnya. Kalau memang mengucapkan selamat Natal tok kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi Allah dan sebagai hambanya Allah, apa salah? Umpama karena hari Natal mereka kan tidak jelas, bukan tanggal 25 Desember, ada yang mengatakan 3 Januari, ada yang mengatakan 5 Februari, kan kacau. Betul apa betul? Anak kita juga jelas hari rayanya, hari kelahirannya, mereka masih diperdebatkan. Nah itu, jadi kalau dimaknai hari Natal selamat, hari Natal itu kan artinya selamat hari lahir, selamat hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam bin Maryam, maka tidak jadi mengapa. Tapi kalau memaknai Nabi Isa sebagaimana apa yang diimani oleh mereka semua, Nabi Isa sebagai anak Tuhan ataupun sebagai juru penyelamat, maka tidak boleh. Jadi tergantung bagaimana apanya. Tergantung bagaimana nawaitu. Tapi rata-rata cuma selamat hari Natal, selamat hari kelahiran. Lagian kalau nggak perlu amat nggak usah lah. Ya betul ya. Kalau nggak perlu amat nggak usah. Sebab mereka juga paham dengan hukum toleransi beragama. Baik. Selamat malam, selamat makan. Ya. Luar biasa. Pejabat bertanya. Makna daripada khusyuk secara harfiah, khusyuk itu merendah, khusyuk itu fokus, khusyuk itu tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang lain. Itu makna harfiah daripada khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Konsentrasi, bisa menghayati setiap bacaan-bacaan sholat, bisa memaknai jiwa bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Allah Rabbul dan
khusyuk dalam agama adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu khusyuk. Maka dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, meyakinkan bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan meyakinkan bahwa dirinya akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Meresapi bahwa takbiratul ihram itu mungkin adalah takbiratul ihram yang terakhir. Rukunya meyakinkan mungkin ruku itu adalah ruku yang, maka seperti itu bisa dikatakan dengan khusyuk. Jadi secara singkat kata, khusyuk itu konsentrasi, memaknai, menghayati daripada sholat itu sendiri. Jangan pikiran kita banyak ke mengawang-awang kemana-mana. Konsentrasi. Itu. Ya. Bertanya tentang apa Nabi Isa? Apa pertanyaannya? Ya. Nabi Isa alaihissalam dalam literatur agama kita diyakinkan bahwa Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal. Inni mutawaffika wa rafi'uka alayya. Inni mutawaffika, aku mewafatkan kamu, wa rafi'uka alayya, dan aku angkat kamu ilayya, kepadaku. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mutawaffika di situ maknanya menidurkan, bukan mematikan. Sebab ada kata wafat itu maknanya tidur. Wa rafi'uka, dan aku mengangkat kamu ilayya, kepadaku. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam literatur agama kita nanti Nabi Isa alaihissalam bakal turun. Nah sekarang pertanyaannya tempatnya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan yang menyembunyikan, itu mah urusan Densus 88. Hah? Kalau ketahuan menyembunyikan yang digerempok. Atau apa betul? Hah? Imam Samuda kemarin disembunyikan. Di mana menyembunyikannya? Iya. Lama tahu. Itu urusan Densus. Paham nggak maksudnya? Urusan Tuhan lah ya. Urusan intelijen. Tidak mesti perkara itu dibocorkan semua. Nah, kalau masalah Nabi Khidir alaihissalam terjadi perdebatan. Kalau masalah Nabi Khidir alaihissalam, pertama Nabi Khidir adalah sebagai nabi bukan rasul. Nabi Khidir tidak jadi nabi, tidak jadi rasul, hanya sekedar nabi saja. Gitu ya. Karena nabi jumlahnya paling banyak, 24.000 jumlahnya. Nah, kalau rasul ada 313 yang khusus rasul. Adapun nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Jadi nabi-nabi yang lain selain daripada yang 25 tidak wajib kita mengetahuinya, cukup tahu saja. Adapun nama-namanya enggak usah tahu. Tapi kalau yang 25 walaupun tidak berurutan, oh itu nabi, dan kalau disebutkan ada nabi dan rasul Nuh. Ya, balik. Ya, ada di satu tempat yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu bukan tidak mau menikah, cuma ya di waktu itu kan keburu ketangkap sama kaum Yahudi di waktu itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar sampai ke satu tempat. Kemudian kisahnya kan Nabi Isa alaihissalam kemudian diangkat, ini mutawaffika, Nabi Isa alaihissalam dipingsangkan, ditidurkan, kemudian Allah angkat. Kemudian
ada orang yang mengikuti kepada Nabi Isa alaihissalam kemudian diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi mereka tidak, ini Quran surat Al-Imran yang tadi. Wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, ini keyakinan literatur agama kita. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam seperti keyakinan-keyakinan saudara-saudara kita yang tidak disalib Nabi Isa, dan mereka tidak membunuhnya Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namanya Yudas Iskariot. Itu wajahnya diserupakan. Bisa seperti itu? Bisa. Namanya qawarikul adat. Bisa untuk menyelamatkan seseorang, tiba-tiba wajahnya serupa. Jadi yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi siapa? Temannya. Ya. Itu. Jadi dalam konteks keyakinan kita kepada Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah sederajat dengan nabi-nabi yang lain, adalah hamba Allah, juga utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami umat muslim tidak membeda-bedakan di antara para nabi dan para mursalin. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Sama kedudukannya. Para nabi dan para rasul itu tidak ada yang diputuskan sebagai anak Tuhan, tidak ada. Sama kedudukannya. Utusan Allah dan juga hamba itu. La nufarriqu baina ahadin. Jadi jangan berlebih-lebih. Maka didebat dalam Al-Quran, kalau sekiranya Nabi Isa alaihissalam diangkat sebagai anak Tuhan karena lahir dari seorang ibu tanpa bapa, bagaimana kalau Nabi Adam alaihissalam? Inna masalah Adam min turab, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun. Inna masalah Isa indallah, sesungguhnya berumpama Nabi Isa dalam pandangan Allah itu kamasali Adam, persis seperti Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah, kedudukannya sama. Masa Tuhan diciptakan dari tanah? Nah itu berpikir. Betul apa betul? Harus yakin. Biarin mereka mah biarin sesuai dengan iman dan keyakinan mereka. Kita mah harus yakin dengan agama kita. Inna dina indallahi wala tamutunna illa wa antum, sampai modar juga modar dalam keadaan Islam. Al-Fatihah. Iya karena bodoh ya. Suratul ladzina an'amta Allahumma salli wa sallim ala Muhammad bil awwalin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sadatina wa ashabi sayyidina rasul ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'ummana bil ghufran wajma'na ala iman. Allahumma ij'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina wanzur biwajhikal karim ya karim ilaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi'adadi jami' ma fil Qur'an harfan harfa wa bi kulli harfin alfan alfa walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.